Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan kedua Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara. Bahwa oleh karena terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional, terdakwa telah menikmati hasil kejahatan, terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan, terdakwa berbelit-belit di persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan, keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5. Tuntutan. Berdasarkan perkara yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan menangani perkara yang memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan paham mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menghukum dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang suka memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut digugurnya berupa hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyemarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 junto pasal 27b ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut 39 1 unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650910935778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Jakarta 9 Oktober 2025 penuntut umum ditandatangani. Terima kasih. Silakan untuk disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Dari kemudian
tuntutan sudah dibacakan oleh penuntut umum dan sudah disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Tentunya selanjutnya adalah hak dari terdakwa ya, dan penasihat hukumnya silakan untuk menyusun pledoi atau pembelaan. Baik nanti yang akan disusun oleh penasihat hukumnya maupun kalau terdakwa mau menyusun tersendiri bisa juga begitu ya. Dan untuk itu sebagaimana sudah kita rencanakan ya, akan kita kasih waktu sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, kesehatan sehingga jadwal yang kita tentukan tidak mundur lagi karena untuk penahanan sudah kita pastikan pas putusan nanti begitu ya. Jadi kembali lagi dan kita ingatkan kepada penuntut umum ya agar mengupload nanti file untuk tuntutan, dan kita ingatkan juga kepada penasihat hukum ya, manakala lupa daftar bukti kemarin belum dikirim, silakan nanti dikirim di email ini ya, bisa dilihat di sini nanti ya. Jadi kembali lagi kemunduran sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Terdakwa tetap jaga sehat, kembali lagi karena dan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan wajib terdakwa kepada sidang kembali yang telah dilakukan. Kita selesai dan Kaniki santai, itu kan cuma tuntutan doang. ya Berapa? kata saya Kaniki Kaniki sesuatu ya Gue ngelebihin Ya. korupsi kan? ya 11 tahun. Niki, semangatnya menyala 11 tahun. Menyala. Hati-hati. Aneh-aneh tuntutannya. Tuntutannya 11 tahun nggak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian saya di minggu depan. Pedon minggu depan lagi bikin nyicil sedikit-sedikit, ya kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pledoi lagi. Tapi sidangnya ada berapa kerugian sih? Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Akan diajukan balik terkait dengan kerugian. Oh pastilah, pasti. Amin, Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Tapi terlalu tinggi kami tuntutannya. Nggak kurang. Tadinya gue mikirnya tuh satu window gitu. Gue bakal ditaruh di situ terus. Ya, Dendanya 2 miliar seperti apa nih? Ambil bebas dari penjara ya kan ini. ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Tadi yang terlihat Terus gue bingung itu. Enggak itu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Itu kan tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah selesai. tadi pun apa aja dulu anda tahu aja. Padahal harta-hartanya banyak banget. Ini tadi nanyain harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gue itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN ya. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh kan? Dona sama Bani.